Shalom. Selamat sore. Shalom. Kita mulai ibadah kita dalam kasih setia dan sukacitanya. Ya, saya percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Ya. Demikianlah mazmur Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan dan hukum-hukum kebenarannya. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup tidak bercelah. Engkau telah datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di rumahmu. Tiada aku tahu di depan mataku perkara tujilah. Perbuatan murtad aku benci, tak akan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan tidak akan tahu kepada aku. Biarlah kami menyanyikan kasih setiamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang Maha Kasih. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah setiap tubuh, jiwa dan roh kami bermazmur bagimu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami mengalami jamahan dan lawatanmu, Allah yang hidup. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, sebab besar kasih setianya. Haleluya. Mari memuliakan Tuhan. Katakan pada jiwamu, sembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Yesus Masih Adonai. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami menghampiri Engkau dalam tahta kemuliaan. Biar surga terbuka bagi kami, mendengar setiap doa penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Silakan Engkau ambil alih Tuhan. Engkau ambil alih ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Sing haleluya, sing haleluya. Sekali lagi katakan sing haleluya. Sing haleluya, sing haleluya. Selamat ya. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah. Kami berserah penuh di hadirat. Hadirat-Mu yang membuat kami terbang kemuliaan-Mu. Kau ambil alih Tuhan. Kami buka hati, ya Yesus. Jangan ada yang Tuhan lewatkan saat ini. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup Tuhan. Di hadirat-Mu, menyembah-Mu. Di hadirat-Mu, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya Rabaya Tidak ada yang terbaik yang kami bisa berikan dalam diri kami selain pujian kami, selain sembah kami. Betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengalami kebaikan-Mu. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu apapun keadaan kami. Kau tetap Tuhan pujian kami. Dan di hari Sabat-Mu di sini hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Terima kasih. Kau ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hadirat dahsyat luar biasa memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, teriakan amin. Haleluya. Shalom para pemuja Tuhan. Tuhan dahsyat, amin. Haleluya. Biar api kemuliaannya selalu melawat dan memenuhi setiap kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Yes. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk melihatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat bersiap, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu, menangkan. Siap, bersiap maju jaga melawan Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit gerejanya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, tercurah dari surga. Kami semua bangkit gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Biarlah roh Tuhan menyala-nyalakan setiap kita. Mari jemaat Tuhan boleh angkat tangannya. Rohku menyala-nyala dan layanilah. Yes. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah. Amin. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, tak ada banyak pelas. Siap. Amin. Pekerjaan besar mendukung ladang yang Tuhan. Angkat-angkat beban dan dosa yang berlari bagi Tuhan. Yes. Dan berjuang panggilan surgawi. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Silakan duduk para pemuja Tuhan. Satu kebanggaan kita melayani Raja di atas segala raja. Namun hal ini bisa dimungkinkan kalau roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun situasi, Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas setiap kita. Olehnya siang hari ini buka hatimu untuk firman Tuhan. Haleluya. Sungguh berharga kami Tuhan di mata-Mu. Kami seharga dengan darah anak domba Allah. Darah domba yang tersembelih atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu.
berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, mari kita berdiri bersama-sama sambil kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Engkau firman yang hidup, Engkau firman yang hidup. Layani seserahkan kepada hamba-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus. Darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu, dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yesus, Yesus, ku berseru.
Biarkanlah Engkau ajari kami terus Tuhan untuk berseru memanggil nama-Mu, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada satu orang pun Tuhan rezeki nama Yesus yang lewat dari tangan-Mu Tuhan. Kalau kami berseru memanggil nama-Mu, tangan-Mu terbuka lebar untuk kami semuanya. Mampukah segenap hidup kami boleh mengabdian kami hanya untuk-Mu. Kami mau belajar terus Tuhan, untuk menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan, dalam hidup kami ada pergerakan yang luar biasa Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Mengalir Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap merenungkan dan kami mau belajar melakukannya Tuhan. Terlebih ampuni segala dosa dan kesalahan kami semuanya, termasuk anak-Mu ini Tuhan. Kuduskan dan melayakkan anak-Mu Tuhan. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Apa yang ingin Kau sampaikan pada sore menjelang malam nanti Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami belum mau belajar terus Tuhan, agar segenap hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh membanggakan Engkau, dan hidup kami boleh berdampak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dibawa kembali dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan firman dengan tema perjalanan itu singkat. Kita buka Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini berbicara tentang waktu. Waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga bagi semua orang. Dan Tuhan memberikan kepada semua orang waktu yang sama. Nggak ada waktu satu orang dengan yang lain beda, nggak kan? Semua tetap 24 jam kan? Dan tinggal keputusan kita sendiri bagaimana mengelola, memanfaatkan, menggunakan waktu yang sudah diberikan secara efektif dan efisien, dan dengan cara yang benar dan tidak sia-sia apa yang kita kerjakan dengan waktu yang sudah diberikan. Tuhan mempunyai tujuan memberikan waktu kepada kita. Itu sebabnya kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu sebabnya kita harus memahami, kalau kita memahami tujuan hidup kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan menghargai, menyadari betapa pentingnya waktu itu. Dan kita akan lebih peka terhadap segala kesempatan yang terjadi dalam hidup kita, dan menjadikan setiap kesempatan itu berharga dalam kehidupan kita. Karena semuanya akan mempengaruhi produktivitas dan kesanggupan kita untuk menggunakan waktu itu. Kita harus dapat memanfaatkan, kita harus dapat mempergunakan waktu itu untuk hidup kita berkualitas, hidup berkenan kepada Bapa di sorga, hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Mengapa? Karena hari-hari ini jahat. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengajarkan kepada kita untuk menghitung hari sedemikian. Maksudnya memanfaatkan, mempergunakan dengan efisien, efektif, lebih peka dan lebih bijaksana lagi dalam menggunakan waktu. Setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita, kita akan peka. Dan kesempatan itu menjadikan kita lebih berharga untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, agar seluruh hidup kita itu punya kualitas sebagai anak Tuhan Yesus. Hidup kita berkenan di hadapannya dan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Ada seorang wanita muda duduk di dalam bus. Wanita muda ini kecil, lebih kecil dari saya, kurus kecil. Dia duduk dekat jendela di dalam bus. Tiba-tiba pemberhentian bus, masuklah seorang wanita tua dengan bawa barang banyak, kardus, tas-tas yang banyak. Dia nggak memperdulikan, dia langsung duduk di sebelah wanita yang kecil tadi, ini wanita muda yang kecil itu, dengan barang itu tumpuk semuanya, sehingga wanita kecil ini karena sempit, dia malah mepet sedikit di jendela. Tiba-tiba sopir bus itu menyetir mobil busnya ini dengan kencang dan ugal-ugalan. Setirnya diseleot-seleotin begitu kan, digoyang-goyangin. Tiba-tiba direm mendadak, begitu. Jatuhlah si wanita muda ini, kecil kan soalnya, langsung jatuh dan barang-barang dari wanita tua itu numpuk ke badannya dia semuanya. Orang-orang yang sampainya marah kepada orang tua ini, gimana sih nek, kamu gimana nih, tahu badan anak kecil, kenapa kamu bawa barang banyak, kenapa kamu tidak naik di barangmu nggak naik di atas atau taruh di dekat sopir dan sebagainya, kan masih ada space. Marah semua dan marah kepada sopir angkot bus itu, kenapa kamu nyetir aja kok ugal-ugalan sampai kayak begini semua, karena dengan rem mendadak semua akan terbangun dan semua terjungkal gitu. Pemuda itu tanya pada wanita muda ini, kenapa kamu tidak marah dan tidak protes terhadap wanita tua ini ataupun kepada sopir? Tahu nggak? Jawaban wanita itu simpel. Kenapa kita harus bingung? Tenang, karena saya akan berhenti di pemberhentian di depan. Tenang. Tapi yang lain nggak peduli, marah. Kemudian sampailah di pemberhentian di ujung lagi, dan banyak orang yang turun dan ada yang naik lagi. Supirnya melajukan bus dengan tenang. Kemudian supir mengatakan, maaf Bapak Ibu, saya terpaksa menyetir dengan ugal-ugalan dan merem mendadak berkali-kali. Karena saya dari spion melihat ada seorang pencuri yang sedang beraksi ketika Bapak dan Ibu tertidur, terlena tidur. Sehingga dengan adanya saya mengerem mendadak dengan melajukan bus ini dengan begitu oleng dan belok-belok, otomatis Bapak dan Ibu terjaga semua dan bangun. Seringkali kita pun tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa perjalanan itu begitu singkat, tapi kita masih saja nggak tenang. Kita masih ngurusin hal-hal yang emosi kita, emosi sesaat kita, karena ketidaknyamanan kita dalam kehidupan kita. Ketidaknyamanan hidup kita karena hari-hari ini jahat. Kalau hari-hari jahat, pasti kehidupan kita nggak nyaman, kita banyak masalah, banyak persoalan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan Yesus menyingkapi masalah tersebut? Kita perlu waspada. Itulah sebabnya kita harus memiliki hati yang bijaksana.
Hati yang bijaksana adalah kemampuan untuk melihat dan memahami bahwa yang pertama, hidup sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan harus kita mengikuti, menilai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita menurut sudut pandang Tuhan. Maksudnya, tentang bagaimana kita hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Memang sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandang Tuhan, sebab kehidupan kita ini tentang bagaimana seharusnya kita menyelaraskan sudut pandang kita dengan sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan menginginkan setiap manusia, setiap orang menjadi manusia yang diinginkan. Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya pada Dia menjadi manusia yang diinginkan, menjadi manusia yang seperti apa yang diharapkan, menjadi seperti Dia, serupa segambar dengan Dia. Dan bagaimana bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yakobus melihat betapa pentingnya bagi setiap orang percaya untuk menyesuaikan, menyelaraskan sudut pandang kita, sudut pandang manusia dengan sudut pandang Tuhan. Kalau kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2, Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita tinjau dari sudut pandang diri kita sendiri, sudut pandang manusia, uang jatuh dalam pencobaan-pencobaan kok dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Lah, nggak lucu toh ya? Kalau kita dapat ke pencobaan-pencobaan yang ada apa? Penderitaan bukan? Sakit, kecewa, marah. Lu kok dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Berarti sudut pandang kita tidak sama dengan sudut pandang Tuhan. Memang kita selalu berpikir kita akan terhindar dari segala pencobaan kalau kita taat kepada Dia. Akibatnya, kalau pencobaan datang melanda ke kita, kita kecewa, kita marah kepada Tuhan. Tetapi Yakobus minta kita berubah secara total, radikal, mengubah sudut pandang Tuhan, menjadikan dasar kehidupan kita. Jadi sudut pandang kita harus selaras dengan sudut pandang Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus mengalami pencobaan itu sebagai kebahagiaan? Jujur, karena Tuhan izinkan semuanya supaya kita, iman kita kuat, iman kita seperti emas mau ditaruh di comber, di mata terkincang, dan mendewasakan kita untuk menjadi kita serupa segambar dengan Dia. Jujur, saya sudah berkali-kali menyaksikan kehidupan saya di sini. Kalau saya rewind, saya lihat ke belakang, masalah demi masalah yang saya hadapin, dari masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah kantor, masalah pelayanan. Ini pelayanan malah seru kan? Masalah macam-macam saya alami semuanya. Saya baru mengerti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan demi kebaikan saya, supaya saya tetap berpengharapan pada Tuhan apapun yang terjadi, karena ada tujuan indah. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi. Saya baru ngerti, memang pada saat kita dapat masalah nggak enak kan, nangis kadang, kita enggak. Tapi satu hal saya masih ingat, pada saat saya dikatakan saya sesat, saya macam-macam, saya hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya masih ingat di kantor saya, di meja kerja saya duduk di meja kerja saya katakan, Tuhan, kalau saya nggak benar, kayak saya sesat, hentikan pelayanan saya dan cabut karunia yang Tuhan berikan pada saya. Kenapa? Saya berani mengatakan ini. Saya katakan pada Tuhan, karena saya nggak mau berdosa dan saya nggak mau membuat orang lain berdosa. Fair dong saya katakan begitu. Tapi apa Tuhan katakan?
Tuhan gak ngatain, oh enggak nak, kamu tak sayang. Oh enggak. Satu kalimat yang Tuhan ucapkan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Apakah engkau masih mau melayaniku? Saya langsung katakan, siap Tuhan, saya masih mau melayani Tuhan. Saya langsung sujud di lantai, saya sujud, saya nangis, saya angkat kedua tangan, saya minta ampun. Dan saya katakan, apapun yang terjadi, orang mau ngatakan apa, aku tetap maju bersama Yesus. Dan ternyata saya nggak perlu melakukan apapun pembelaan, nggak melakukan strategi apapun. Satu demi satu, orang yang mengatakan itu mengakui saya bahwa saya benar di hadapan Tuhan. Amin bukan? Yesus kita luar biasa. Yang kedua, hati yang bijaksana adalah kemampuan untuk melihat dan memahami kita memberikan tindakan apa yang kita berikan yang kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang terbaik dalam hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Yang ketiga, hati yang bijaksana adalah hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan serta melakukan kehendak-Nya. Supaya kita punya hati yang bijaksana, kita harus benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dengan memiliki hati yang bijaksana, kita akan belajar terus untuk merespon dengan benar dalam menghadapi hari-hari yang jahat dan hidup yang tidak nyaman. Dan kita harus menemukan, kita harus mengerti, memahami setiap makna dalam merespon yang benar setiap perkara, persoalan, masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan kehidupan kita. Seringkali masalah datang, persoalan datang, emosi kita yang meledak. Tetapi kita harus belajar terus bagaimana merespon yang benar setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Dan kita harus tahu menemukan makna dari setiap respon yang benar itu. Jujur, memang pada saat kita menghadapi, kita nggak bisa tahu responnya, kita nggak bisa tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, karena kita taunya, kita melihat tuh yang nyata di depan kita. Yang nyata di depan kita penderitaan, sakit hati, luka hati, kecewa, dan banyak tekanan. Tetapi Tuhan melihat yang jauh. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itulah sebabnya hati sangat rapuh. Dan hati juga sulit ditebak pada saat kita menghadapi persoalan masalah. Dari hati bisa menimbulkan pikiran negatif. Dari hati bisa menimbulkan perbuatan hal-hal yang baik. Respon kita menentukan bagaimana kita menyikapi setiap persoalan, masalah yang kita hadapi. Jujur, kalau mau ngikuti hati nurani saya sendiri dengan masalah persoalan yang terjadi dalam hidup saya, ngapain sih susah-susah ikut Tuhan, malah menderita, malah begini. Kalau ngikutin sudut pandang saya. Tetapi saya bersyukur saya bukan orang yang demikian. Karena saya belajar selama saya ikut Tuhan, selama saya dipakai Tuhan, saya mau belajar taat, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Walaupun jatuh bangun, tapi tangan Tuhan selalu siap mengangkat saya. Saya nggak tahu apa tujuan Tuhan. Ternyata sangat indah tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya menjadi berkat. Hidup saya berdampak bagi dimanapun saya berada. Saya banyak membantu, saya banyak menjadi berkat buat orang-orang untuk kembali kepada Tuhan, buat gereja-gereja untuk semangat kembali apapun yang persoalan, permasalahan yang dihadapin. Karena kita tahu Tuhan lebih tahu, dan Tuhan yang menentukan apa akhir daripada pengharapan kita kepada Dia. Itu sebabnya perlu menjaga hati dan pikiran
tetap waspada. Amsal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dan kita buka 1 Petrus pasal 1:14-15. Selain kita menjaga hati dan pikiran tetap waspada, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kita bodoh dan lalai. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jujur. Mengapa kita harus waspada hati kita dan kita harus hidup sebagai anak-anak taat walaupun persoalan masalah itu menyakitkan kita, membuat kita menderita, membuat kita capek, lelah. Tapi mari kita belajar taat, karena di balik semua penderitaan kita ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang kita nggak tahu, tapi semua demi kebaikan kita, agar kita menjadi anak kesayangannya, membanggakan Dia dan berkenan. Ayat 15, hiduplah tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jujur, kita harus menyikapi ketidaknyamanan, masalah, persoalan yang terjadi, karena iblis selalu gencar akan menggelitik kita dengan berbagai cara menarik hati kita supaya kita jatuh dalam dosa dan supaya kita menjadi pengikutnya. Ini yang perlu kita waspadai. Itu sebabnya di dalam kita mengalami ketidaknyamanan dalam persoalan permasalahan, lebih baik duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tenangkan hatiku. Hatiku harus tenang. Aku percaya, tetap percaya Tuhan sanggup menolong dan menyertai dan menyelesaikan masalahku. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tugas kita terus berjalan untuk menyelesaikan waktu yang kita miliki. Pertanyaannya, seperti apa perjalanan kita? Dan bagaimana kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini yang waktunya singkat dan terbatas? Banyak orang menghentikan langkahnya dalam perjalanan karena tidak bijak dalam menjalani perjalanan. Banyak waktu dan tenaga yang terbuang dengan sia-sia. Urusannya hanya untuk ngurusin diri sendiri, urusan hanya untuk kehidupan duniawi. Kemudian perjalanan hidupnya selalu diisi dan terfokus untuk kepentingan dirinya sendiri. Lupa kalau hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Lupa tujuan hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk apa? Apakah untuk kepentingan kita, untuk kemuliaan kita? Enggak, untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita prinsipnya mau nyaman, gak mau menderita. Kesalahan yang terbesar yang sering kita lakukan adalah ketika kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini singkat, terbatas, dan kita pun akan berhenti. Di mana? Kapan? Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita akan berhenti juga nanti. Nggak selamanya kita berjalan terus, hidup terus. Ayub 14 ayat 1. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Itu sebabnya jangan kita menyepelekan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa kita mengabaikan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Ini terjadi karena kita mengira kita masih punya waktu banyak. Dan kita seringkali mengabaikan waktu dan tenaga dengan percuma. Dan
kita tidak menyadari bahwa waktu itu terus berjalan. Waktu itu nggak bisa kita hentikan. Ya mendek, aku tak begini, aku tak begitu. Enggak. Waktu itu terus berjalan, kita nggak bisa menghentikan dan kita nggak bisa membalikkan lagi waktu. Ingat juga, kita semakin tua bukan? Fisik kita juga, kekuatan kita, kesempatan juga semakin menurun bukan? Saya juga menyadari keadaan saya, fisik saya semakin menurun, nggak seperti dulu. Tapi saya nggak mau fisik menghalangi semangat saya di dalam Tuhan. Jangan menunda-nunda melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Ya, rumah tanggaku belum aman. Ya, pekerjaanku belum aman. Ya. Ingat, waktu kita terbatas dan kita juga akan berhenti. Seharusnya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak menentukan apa yang terjadi besok. Kita ingat tadi saya katakan kita tabur tuai. Itu sebabnya kita harus memiliki sikap berjaga-jaga. Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu, Tuhan menasihati agar kita selalu berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Mari kita belajar untuk menghargai waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dan mempergunakannya dengan waktu yang singkat ini, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat banyak orang lain, melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Karena belum tentu masih ada kesempatan hari esok untuk memperbaikinya. Saya nggak menakut-nakutin ya, tapi ini fakta. Jangan menunda-nunda, karena siapa tahu kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Itu sebabnya kalau ada kesempatan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ada kesempatan, ayo melayani Tuhan. Hidup kita juga seperti rumput. Kemuliaan manusia hanya seperti bunga rumput. Kelihatan indah, layu, gak ada artinya apa-apa. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya siapa? Yesus, kasihnya yang abadi dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini sangat singkat, dan selagi masih ada kesempatan bagi kita di dunia ini, yang pertama, jangan isi perjalanan hidup kita dengan emosi-emosi sesaat yang menghancurkan hidup kita. Jangan isi perbuatan tindakan kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan isi kehidupan kita, perjalanan hidup kita dengan berargumen, berdebat, sengit tajam sehingga menimbulkan sakit hati, perselisihan, pertengkaran yang luar biasa, sehingga terjadi perpecahan, perselisihan dan menjadi batu sandungan. Kalau kita tahu perjalanan hidup kita begitu singkat, maka kita tidak akan membuang tenaga terus-menerus untuk mengejar keinginan daging, keinginan mata kita. Dan jangan terus hidup kita dipenuhi dengan sakit hati, luka, marah, dendam, iri. Gak ada artinya, merugikan kita semua. Kalau semua itu terjadi, Tuhan gak ngampuni kita. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Itulah sebabnya semua itu yang kita lakukan karena ego kita. Kenapa timbul? Tadi dalam perjalanan Oma Katrin kesaksian, ada orang berdebat tentang kekristenan. Dia ngaku Kristen, Mbak Firman, tetapi semua yang dibicarakan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan, ngapain berdebat? Ngapain semuanya begini? Nggak ada artinya. Kita bawa di dalam doa, sama-sama doa. Nanti siapa yang merasakan jamahan daripada Tuhan? Mengapa? Intinya orang itu berdebat, mengatakan dirinya paling benar, karena ternyata
banyak kekecewaan yang dialami terhadap pendeta, terhadap gereja, orang-orang Kristen. Itu seenggaknya dia membuat pembelaan demi pembelaan tanpa melihat kebenaran firman Tuhan. Sudut pandang dia dengan sudut pandang Tuhan berbeda, bukan? Siapapun yang melukai hati kita, yang membuat hidup kita tidak nyaman, bahkan menghancurkan kita, tetaplah tenang. Ampuni mereka, sebab perjalanan ini terlalu singkat. Dan apakah seseorang telah mengkhianati kita? Apakah seseorang telah merugikan kita, menghancurkan kita, mempermalukan kita? Tetaplah tenang, ampuni dia, karena perjalanan ini terlalu singkat. Apapun masalah persoalan kita, sakit penyakit kita, nggak kunjung selesai, tetaplah tenang dan tetap percaya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita, karena perjalanan kita terlalu singkat. Oleh sebab itu, kalau kita tahu perjalanan kita singkat, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Dan persembahkanlah seluruh hidup kita, hidup kudus dan berkenan kepadanya, serta jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budi, sehingga dapat membedakan mana kehendak Bapa di surga, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Agar kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, kita harus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan? Kita buka Kolose pasal 1 ayat 10 sampai 12. Mengapa kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan? Kolose pasal 1 ayat 10 sampai 12. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Jadi kalau kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, supaya hidup kita layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya. Kita hidup berkenan di hadapannya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah, berarti kita memberi kehidupan yang berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, dan kita berkehidupan untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Selanjutnya, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita juga mempunyai kehidupan yang berkuasa dan kehidupan yang selalu mengucap syukur dalam segenap kehidupan kita. Untuk melakukan kehendaknya berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada rencana, bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Kalau kita tahu perjalanan kita singkat, maka sepanjang hidup kita ini harus dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mungkin kita tidak mabuk oleh anggur, tetapi kita mabuk oleh kedagingan kita. Mungkin kita mabuk hawa nafsu akan jabatan, kedudukan kita, harta, dan hal-hal lain. Semua yang kita kejar adalah kedagingan, keduniawian. Tetapi yang kita kejar bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal kalau kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, bukan? Berkat akan mengalir dengan sendirinya, bukan? Kata hendak adalah perintah. Maka dipenuhi Roh hanya akan terjadi kepada mereka yang menanggapi dengan benar, yang menanggapi dengan kehausan. Kalau kita nggak benar, menanggapi dengan nggak benar dan nggak haus, gimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Padahal Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita pada waktu kita percaya kepada Dia. Kalimat hendaklah kamu penuh dengan Roh artinya kalimat perintah, panggilan mengenai cara kita hidup di dunia sebagai orang percaya. Seluruh hidup kita harus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Kepenuhan roh bukan sekedar suatu peristiwa sewaktu-waktu, tetapi Tuhan menghendaki agar setiap hari kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya terus-menerus Roh Kudus ini apa yang dipimpin, segenap hidup kita harus dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Kalau demikian, apa yang kita lakukan tiap hari, kita harus mentaati apa yang Tuhan inginkan, apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Oleh iman kita kepada Kristus Yesus, kita mau mempraktekkan ketaatan terus-menerus selama hidup kita dalam segala hal dan situasi kondisi apapun. Dipenuhi Roh Kudus harus disertai penyerahan total kepada pimpinan dan kehendak Roh Kudus. Nggak bisa kita mau dipenuhi tapi kita nggak taat pada pimpinannya. Misalnya saya dipenuhi tapi saya nggak mau dipimpin. Lili kamu kesini, saya nggak mau. Nggak bisa, kita harus mau, harus taat. Apa yang ingin kita lakukan supaya setiap tindakan kita adalah merupakan ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, maka kemuliaan Roh Kudus ini akan memancarkan dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, dan mereka pun akan mengenal Yesus. Mereka akan mencari Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, agar kita dapat menguasai, agar kita dapat mematikan kedagingan kita. Jujur, selama hidup kita ini kedagingan selalu ingin menguasai kita. Itulah sebabnya kita perlu dikuasai, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ingat Petrus, sebelum dipenuhi Roh Kudus, Petrus mudah menyangkal Tuhan 3 kali demi keinginan daging, supaya tidak dianiaya jika mengaku sebagai murid Yesus. Namun ketika Roh Kudus memenuhinya, Petrus berubah, tidak mengalami ketakutan. Dia menginjil dengan berani. Mengapa kita perlu Roh Kudus untuk menguasai dan memimpin seluruh kehidupan kita? Kita buka Roma pasal 8 ayat 13. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau dengan roh, pimpinan Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, tanpa sadar kita akan mematikan, dibawa untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan kita ini. Untuk itu kita harus berani menyerahkan diri kita dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh hidup kita, sehingga kita mampu mematikan dan membuang semua keinginan kedagingan kita, kebencian, perselisihan, perkataan yang sia-sia. Jujur loh, saya ini selalu diperhadapkan kepada satu kebencian, kepada perselisihan dan tindakan-tindakan yang memacu saya untuk emosi. Tetapi saya bersyukur, saya belajar untuk menahan semuanya, dan saya belajar, Tuhan tanamkan di hati aku, jangan ada kebencian. Orang yang membenci saya, orang yang mengkhianati saya, yang mempermalukan saya tetap saya rangkul. Tapi saya katakan pada teman saya tadi, tapi kalau dia mau minta nasihat, saya tidak akan ngasih nasihat dahulu, karena setiap nasihat saya dia katakan iya, 10 meter keluar dari ketemu saya sudah berubah ngikuti nasihat yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya mau lihat pertobatannya dahulu. Tetap saya bawa di dalam doa, saya katakan begitu. Jujur, kalau mau ngikuti, benci banget, kue sudah tak tolong loh, istilahnya kamu tak tolong banyak, kamu tak gini, kok sekarang kamu gini-gini, kebencian kan? Tapi saya bersyukur, saya belajar untuk melepaskan semuanya itu, karena saya nggak mau merugikan diri saya sendiri, karena saya mau tetap Tuhan mencintai saya dan mengampuni saya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari, tentunya hidup kita digerakkan,
dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari-hari kita. Kita mau melakukan kesini mesti diingetin, jangan gini loh, jangan ini loh. Saya seringkali kalau saya melakukan sesuatu, Roh Kudus ingetin pada saya, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Saya bersyukur bahwa punya penolong yang baik dalam seluruh hidup saya, sehingga kita dapat mengelola, dapat mempergunakan, memanfaatkan waktu yang singkat untuk pertumbuhan rohani kita menjadi dewasa rohani. Dan seluruh hidup kita boleh berdampak, menjadi berkat, dan melalui kesaksian-kesaksian hidup, melalui perjalanan persoalan permasalahan yang kita hadapi, menjadi berkat orang yang membutuhkan seperti masalah yang saya hadapin, kita hadapin. Sehingga orang itu tidak jatuh dalam dosa, tapi tetap berpengharapan, Yesusku luar biasa. Roh Kudus akan memampukan segala sesuatu yang tidak mungkin di pikiran kita, nggak mungkin bisa, tapi Dia pasti bisa lakukan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pertama adalah kegemarannya dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Setiap hari kegemarannya berdoa dengan tekun, memuji, menyembah, membaca firman, melakukan firman dalam kehidupannya. Hidupnya selalu kudus dan dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar dalam kehidupan dia. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia harus mengalami perubahan. Manusia lama dibuang menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hal ya kayak Atin kayaknya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jujur, saya lahir dari keluarga Kristen. Opa oma saya salah satu pendiri gereja Pantekosta di Bojonegoro. Kehidupan saya ya ke gereja, ya melayani. Tapi saya belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya nggak berani ngomong tentang Yesus. Tetapi saya bersyukur, saya ditangkap Tuhan, saya dipanggil Tuhan, dan saya merespon dengan benar. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya dituntun, dibimbing Roh Kudus. Sehingga sampai hari ini saya berani bersaksi. Sampai hari ini dimanapun saya berada, kalau Tuhan kasih kesempatan saya untuk bersaksi, saya akan bersaksi. Pada suatu ketika, bulan Februari yang lalu, saya dari Jakarta ke Surabaya. Saya tidak dijemput karena mami saya dalam kondisi sakit. Jadi adik saya fokus menemani mami saya karena saya harus segera datang. Saya naik taksi. Begitu saya naik taksi, nggak tahu model saya ini, kok orang sopir taksi bisa tahu ibu Kristen ya, kok nggak ibu Buddha ya, atau ibu Islam ya, kok nggak langsung saya ditembak, ibu Kristen ya. Iya bapak, saya bilang gitu. Terus dia ngomong sesuatu, saya langsung masuk. Saya bilang, dia nggak tahu saya menginjil, dia nggak tahu saya bawa firman. Ya dia tanya, saya kasih kesaksian, saya kasih firman gini, sampai dia kata, Yesus kita luar biasa ya Bu. Iya, Bapak jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak jangan marah sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak sampai hari ini masih bingung, kalau Bapak masih menderita, tetaplah pengharapan pada Dia. Sampai dia turun, dia bilang, Ibu kalau perlu saya, ini nomor HP saya. Pada saya juga nggak terima, saya karena fokusnya bawa mami saya langsung. Saya katakan, Pak maaf ya Pak, ini kan taksi bandara resmi, Bapak bisa nggak membawa mami saya ke air kaset, saya bilang gitu. Oh bisa Bu, nggak apa-apa Bu, nggak saya pakai argo, nggak apa-apa. Oh nggak Pak, saya wajib bayar resmi, saya bilang gitu. Luar biasa Tuhan itu. Saya hanya nginjil loh, hanya ngomong, dia tanya saya jawab. Banyakan kita ditanya, iya. Kita nggak berani loh ngomong. Lagi,
Satu ketika saya diajak penginjilan oleh tim dari Pak Yunius di Bromo. Tiba-tiba teman-teman sibuk membuat tenda, masang sound system. Saya nggak punya kerjaan. Mata saya diliatin bunga ungu di sudut. Saya jalan, saya nggak ngomong sama teman-teman, saya jalan. Saya mau ngambil bunga ungu, saya karena senang bunga. Bunga ungu ini nggak pernah saya tahu gitu. Saya mau ambil, teriakan di bawah, ibu-ibu, ibu, Neng jangan ambil, itu jauh, bunga itu bukan di situ. Ibu harus turun ke bawah. Saya tuh ya kok bisa yang ngikutin turun ke bawah loh. Jauh loh pada bawah itu ternyata. Tahu nggak? Saya nggak jadi ngambil bunga. Tubuh saya ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk masuk menghampiri ibu-ibu yang kumpul di depan rumah. Saya dibawa masuk. Pertama kali yang dilihat ada rambut saya. Rambut saya bukan kayak begini, belum ada pirang gitu loh. Jadi dilihat, diciumi, dilihat satu-satu. Saya bilang, Tuhan ini apa ya? Aku bilang gitu dalam hati, tapi saya nggak diem aja. Terus dia ngomong macam-macam. Terus dia bilang, Ibu ayo makan. Tahu nggak, dalam hati aku, Tuhan aku nggak bisa makan. Makanan yang disediakan di situ sudah ditotol ayam. Di situ banyak lala, di situ ada kambing, ada macam-macam. Rumahnya sepetak itu campur jadi satu. Tuhan aku nggak bisa, tapi aku nggak bisa makan. Gimana cara nolaknya? Lagu Kudus ngomong makan. Saya ada nakalnya sedikit. Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku suruh makan, aku minta satu, selamatkan satu keluarga untuk Tuhan. Saya katakan gitu, aku mau makan tapi yang aku injili di depan ini terima Tuhan Yesus. Iya siap. Yesusku luar biasa. Saya cuma dalam nama Tuhan Yesus, nggak terjadi apa-apa ya Tuhan, nggak mental, nggak apa ya, nggak sakit perut ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya makan. Tahu nggak, dikasih jagungnya keras banget. Jagung kering itu loh dibakar. Terus kasih tehnya tuh gulanya setengah gelas. Wow, saya bilang gitu hati aku. Terus saya harus makan tempe yang sudah ditotol ayam. Gimana? Dalam nama Tuhan makan saya. Dengan lahap, juga nggak tahu deh. Udah Tuhan selesai, aku udah makan ya. Sekarang Tuhan pakai mulut aku. Ya, mulailah mulut saya. Saya bilang saya kayak ngajari anak sekolah minggu. Kamu tahu nggak hidupmu ini karena siapa? Lu kan? Dia nggak tahu saya begini, pintar ngomong kan? Saya dulu nggak bisa ngomong karena saya dipenuhi Roh Kudus. Saya mau dipakai Tuhan, pintar ngomong sekarang. Lucu ya? Saya juga bingung kok atas hidup saya sendiri. Terus ngomong singkat cerita, akhirnya saya bilang, kamu mau saya ajari kalau bangun tidur begini-begini, kalau ketegal gini-gini. Kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kamu mau terima Tuhan Yesus? Terima. Haleluya. Saya doain semua keluarga, berubah semuanya. Terima Tuhan Yesus. Tuh, tapi yang di sana bingung nyariin saya, kemana Lili hilang. Saya bilang, nanti malam di sana ada musik, ada film. Kamu datang ke sana. Ayo, aku pulang dulu, anterin pulang. Aku nggak tahu ke atas kemana. Saya nggak tahu di mana. Tahu nggak, sejak itu dari jauh kalau saya ke Bromo, Ibu Lili, nah, ini sudah ditarik-tarikin aja rambut ini. Apapun sudah diliatin. Saya kasihan banget. Jadi saya Tuhan, mampukan aku terus untuk mengasihi orang-orang ini. Saya bilang begitu. Puji Tuhan bukan? Dulu saya nggak berani, tapi saya sekarang berani. Bahkan kalau orang mau bertanya saya, satu hari semalam pun saya suntuk, saya layani. Jujur, melalui kesaksian hidup kita, melalui perubahan karakter, perubahan hidup kita, pengalaman kita bersama Roh Kudus, ini loh menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui pengalaman hidup kita ini, nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus akan menolong untuk meninggalkan kita yang berpusat pada diri sendiri, sekarang tidak berpusatnya pada Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Perjalanan di dunia ini sangat singkat. Waktu berjalan terus, tidak dapat diulang, tidak dapat diberhentikan. Dan
selagi ada kesempatan, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan melihat orang lain, jangan melihat Bapak Gembala, Ibu Gembalamu. Lihatlah Tuhan Yesus, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Muliakan Dia, berani bersaksi dan melayani. Jangan berhenti berkarya dan jangan berhenti melakukan tugas panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjalani hidup berdampak bagi orang lain, serta menghasilkan buah yang manis yang dapat menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bawa firman Tuhan, kami sambut para WL Singer memusik untuk ke mimbar. Kita bangkit berdiri. Musik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sambut perayaan Pentakosta. Biarkan setiap perayaan ini membuat setiap saat, setiap hari kita berubah, terus berubah seperti yang apa Tuhan inginkan. Karena perjalanan hidup kita sangat singkat. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Jemaat berdoa, rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Pada saat hadirat Tuhan memenuhi kita, kita akan merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga ada kedamaian dalam hidup kita, ada sukacita, ada kelepasan, ada sukacita dalam hidup kita. Hadirat Tuhan memenuhi hidup
Kina malam. Sembah. Ya bala. Ya bala. Terima. Kita semuanya. Terima Roh Kudus. Semakin penuh. Syukur. Kami pun naikkan syukur. Kamu wanita naikkan syukur. Saya minta kamu pria Pak Andreas pimpin kita nyanyikan pujian ini. Urapiku. Kamu ucapkan syukur. Terus bersyukur kamu ibu. Bersyukur. Saya ngajak kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Yesus Tuhan. Seringkali apapun yang terjadi Engkau izinkan. Yesus Tuhan. Kami marah Tuhan. Kami kesal Tuhan. Kami jengkel Tuhan. Dan kami menyimpan sesuatu Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan-Mu semua terbuka. Jesus. Karena rancangan-Mu itu berbeda dengan rancangan kami Tuhan. Pola pandang-Mu beda dengan pola pandang kami Tuhan. Segala sesuatu yang Kau izinkan itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa. Ya Ya Bapa. Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat Tuhan. Ya Tuhan. Berikan kami hati Tuhan. Mengerti Tuhan setiap rancangan-Mu, setiap rencana-Mu, setiap kehendak-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Yes, amin. Seperti para rasul-Mu mengerti akhirnya kehendak-Mu. Ya Tuhan. Seperti para nabi-Mu akan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Yesus. Tuhan, penuhi kami dengan damai-Mu. Amin, amin. Mampukan kami mengampuni apapun yang terjadi dalam hidup kami. Yesus. Mampukan kami Bapa. Amin. Ayo saya mengajak kita semua pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Yesus. Karena tidak ada. Ketika setiap kita mengerti, setelah proses itu selesai, kita mengucap syukur, ya Tuhan, Engkau baik. Jesus.
Memang ketika apapun yang terjadi itu pahit buat kami semuanya, nggak enak, sakit. Tapi mari kita belajar, kita mengucap syukur. Kita mulai mengatakan sebuah kelegaan, sebuah kebahagiaan. Ambil waktu masing-masing datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Karena Dia berkata, rancanganku bukan rancanganmu, kehendakku bukan kehendakmu. Tetapi kita dipanggil untuk mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Sang Gembala, kehendak Sang Bapa. Karena kita ini anak-anaknya, anak-anak kesayangannya. Tuhan gak pernah pilih kasih. Semua kami ini biji mata Tuhan, anak-anak kesayangannya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu. Berikan kami kelegaan Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami Tuhan, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kasih-Mu, dan kami lepaskan berkat-Mu Tuhan kepada siapapun Tuhan. Kau mengerti pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami lepaskan berkat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kami masih boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih masih kami boleh beraktivitas. Terima kasih masih kami boleh bekerja. Terima kasih masih kami boleh berusaha. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau lakukan kepada kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Naikkan syukur Bapak Ibu. Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku.
Jesus. Jesus. Terima kasih. Tuhan itu tidak pernah tidak tepat dan tidak akurat. Tuhan itu selalu tepat dan akurat. Bapak Ibu, hosti atau roti perjamuan yang kita terima, saya nggak tahu apakah semua ada ayatnya atau enggak ya. Tapi yang saya terima ada ayatnya ini. Ketika saya baca, saya tersentak. Ayat yang saya terima adalah Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saya bersyukur ayat ini, ya kan? Karena saya sedikit ya, karena apapun yang dialami, memang ketika ngalami itu tidak enak. Tapi setelah mengerti, oh Tuhan itu melakukan kepada kita itu yang terbaik. Ketika kita memahami itu, ya, saya percaya ya, kayak seperti ayat yang saya terima, berbahagia orang yang duka cita, karena mereka akan dihibur. Saya sangat percaya, saya pasti dihibur oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Pasti Tuhan akan menguatkan, menghibur, membangun kita. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan dan ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucapkan syukur dan memejamkan dan berkata, inilah tubuhku yang diperbuat menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita merelakan tubuh kita. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita bersatu dengan tubuh Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup kita ini bukan milik kita lagi, Amin. tapi milik Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Maka izinkan apapun yang Tuhan buat, yuk kita relakan, Ya Tuhan. kita ikhlaskan, dan kita bersuka cita. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita, dan demikian firman Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu yang lebih tajam daripada pedang yang bermata dua ini Tuhan. Terima kasih Engkau membangun kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Kami mau terus menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Roh kami mau menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Mampukan Tuhan, kuatkan kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami keberanian lebih lagi Tuhan, untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan, untuk menceritakan kasih Injil kebenaran-Mu Tuhan kepada semua makhluk.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan, puji syukur bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua yang Kau izinkan Tuhan, semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tolak, kami batalkan. Kami nggak mau bodoh lagi Tuhan. Kami nggak mau bodoh lagi Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan. Untuk menghidup hari-hari Tuhan, supaya kami boleh hari-hari yang bijaksana Tuhan, supaya kami penuh dengan hati yang bijaksana Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan semua kebodohan Tuhan. Amin. Kami mau bersukacita Tuhan. Kami mau beritakan Injil sukacita-Mu Tuhan. Amin. Kepada setiap yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Setiap orang yang Kau jumpakan kepada kami Tuhan. Setiap Engkau memimpin kami Tuhan. Pimpin kami dengan tiang awan dan tiang api-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan. Pimpin Tuhan. Supaya kabar sukacita disampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kepada setiap orang sampai dalam nama Yesus. Jadikan kepada hidup kami Tuhan. Jadikan kepada hidup kami Tuhan. Jadikan kepada hidup kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara diberkati. Boleh lambaikan tangan yang diberkati, katakan haleluya. Baik, tangan yang sama akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, setiap tangan yang terulur untuk pekerjaan Tuhan, tangan ini akan menerima lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Diberkatilah setiap kami di dalam nama Yesus. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bukan terbang. Hey! Mari sidang jemaat silakan memberi. Firman-Mu Tuhan, kita baik hatiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, apa saudara? Amin. Ku menantikan, berikan ku apa-apa. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Tapi maju dan ku menopang, bukan aman darah-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman-Mu katakan pada Tuhan, amin. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalan kebenaran.
Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Silakan. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra ibadah setiap hari Minggu pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik setiap hari Sabtu pukul 17 sampai pukul 18. Dua pelayan setiap Sabtu pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284, atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrustan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah beribadah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kapasitas kami sebagai seorang beriman semakin diperluas dan memperluas. Haleluya. Daerahku dan kiranya tangan Tuhan memegang setiap tangan kami, menyertai kami. Serahkan daripada malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita arahkan hati kita. Kita aminkan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengimaninya dan menghidupinya dan melakukannya. Maka hidup setiap kita akan berhasil dan beruntung senantiasa. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang tidak duduk di bawah kumpulan para pencemooh, tetapi kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan itu dan siang dan malam. Maka perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung senantiasa. Berbahagialah kita setiap imam, setiap laki-laki. Mari kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mengimani, melakukannya, menghidupinya, maka hidup kita akan cemerlang. Terpujilah nama Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Maka diberkatilah hidup kita, maka diberkatilah berdiri kita, keluar masuk kita, istirahat kita. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Berbahagia juga lah kita para wanita, para istri. Berbahagialah engkau ditaruh oleh Tuhan dalam tepi aliran-aliran air. Maka hidupmu akan berbuah-buah senantiasa. Ketika kita melekat kepada firman Tuhan, para kamu ibu, kamu wanita,
mencernanya, melakukannya, mengingatnya, merenungkannya, maka hidup kita para kaum wanita seperti aliran-aliran air yang membawa kehidupan, Amin, amin, amin. membawa sukacita Yes, senantiasa. amin. Maka engkau tertawa tentang hari depanmu. Yes, amin, amin. Maka engkau menjadi tiang-tiang doa yang dahsyat dan ajaib Amin, amin, amin. untuk sisi rumah tanggamu. Ya Yesus. Maka Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa Ya Tuhan. dari rahimmu. Lahirlah keturunan ilahi Amin. yang gagah perkasa. Amin dalam nama Yesus. Maka Tuhan memberkati engkau sampai kepada 7 turunan. Amin, amin. Diberkatilah anak-anak kita Yes, amin. menjadi sang pemenang, Ya. menjadi sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa, menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yes, amin. Maka diberkatilah setiap kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Sama